Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GSJA Pniel Surabaya dan Jemaat GSJA Anugerah Kemendung. Kita berjumpa di Gemar Online pada pagi hari ini, Rabu tanggal 29 November 2023. Bersama saya Pendeta Eka Prasetyaning Ati. Untuk berkat Tuhan atau bacaan firman Tuhan sesuai jadwal pada hari ini Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Di sini perikopnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak beberapa lama kemudian seorang lain melihat, lalu dia berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus adalah sosok yang bersemangat, lantang dan berantusias, keras kepala dan impulsif. Petrus mempunyai banyak keunggulan, namun juga beberapa kelemahan. Namun Tuhan Yesus terus membentuk karakter Petrus sesuai harapan dan kehendaknya. Petrus menjadi murid Yesus selama 3 tahun dan berbakat memimpin. Petrus menjadi juru bicara ke semua murid, dan Petruslah yang pertama kali menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Petrus juga membuat bahwa dirinya tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Ya, dia membual bahwa dia tidak mungkin meninggalkan Tuhan meskipun lainnya melarikan diri. Di dalam Matius 26 ayat 33 dan 35, Petrus menjawabnya demikian, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak." Nah, kemudian di ayat 35 dikatakan, kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah, itulah sosok pribadi Petrus. Kenapa Petrus sebelumnya sangat mengasihi Tuhan Yesus tiba-tiba menyangkal? Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang disebut juga dengan Kefas, disebut juga dengan Simon Petrus, dan juga batu karang. Nah, Petrus waktu itu dikatakan gagal sebagai murid Yesus. Nah, karena takut, Petrus menyangkal sampai 3 kali. Takut, tapi tetap mengikuti Tuhan Yesus dari jauh. Petrus selalu ingin tahu apa yang akan terjadi pada Yesus. Dan saat ayam berkokok 3 kali, Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus padanya. Saat itu Yesus menoleh dan menatapnya. Ya. Saat itu Petrus menoleh dan menatapnya. Ini tidak ada di dalam Injil lain seperti Matius, Markus, dan Yahya. Ya, hanya di Lukas ini saja yang menyatakan Yesus memandang kemudian menatapnya. Nah, dalam situasi Yesus di pengadilan, dia masih memandang Petrus yang menunjukkan teguran, pandangan yang penuh belas kasihan, pandangan yang penuh kasih di hati Petrus, yang memampukan Petrus untuk bertobat.
Petrus tersentuh dengan pandangan Tuhan Yesus dan hancurlah hati Petrus. Kemudian Petrus menangis. Yesus mengampuni ketidaksetiaan Petrus. Yesus memulihkan Petrus pada pelayanannya. Petrus adalah orang yang pernah gagal, namun bersama Yesus kegagalan bukan akhir dari segala sesuatu. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sudah berapa banyak kita mengumbar cinta pada Tuhan Yesus? Kita melalui pujian menyatakan, ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Nah, kita selalu menginginkan seperti Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Ya, kita selalu ingin menyenangkan Tuhan. Kita sepertinya tidak ingin melakukan hal yang jahat. Nah, tetapi saat yang sama kita juga menyakitinya. Kita berdosa, ya. Kita sering mungkin kita berkata tidak baik pada orang. Mungkin kita punya pikiran yang tidak baik pada orang. Nah, dia tidak melihat apakah kita mencintainya atau setia atau tidaknya kita. Kristus tetap mencintai kita apa adanya. Saat kita menyembah pun juga demikian. Haleluya, ku sembah kau Tuhan, ku rindukan kau Yesus, terpuji namamu. Haleluya. Nah, saat menyembah pun seakan-akan kita itu berpaut padanya. Seakan-akan kita itu menyatu dengan dia. Tapi di saat yang lain kita sering berbuat dosa. Tapi itulah Yesus. Dia tetap mencintai kita apa adanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita belajar dari Petrus ini. Kita harus peka dalam hal apa kita lemah. Dalam hal apa yang membuat kita jatuh dalam dosa. Petrus tidak sadar bahwa dia penakut dan lemah. Kita sama lemahnya dengan Petrus. Kita tidak lebih baik dari siapapun. Satu-satunya alasan kita dapat menjadi lebih baik karena anugerah Tuhan yang besar. Dia telah menyatakan pemeliharaannya dan anugerahnya. Itulah yang membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga orang gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia padanya. Hal ini mungkin kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Kita harus mengubah hidup kita dari cara dan pola yang menyakiti hati Tuhan, suka menyangkal Tuhan, hidup dalam berbagai kejahatan dan dosa. Kita harus bangkit dan fokus dalam pertobatan dan hidup mengikuti apa kata firman Tuhan. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita putus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita untuk tetap bersandar pada kekuatan Roh Kudus dan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam bergemar. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami ya Bapa, supaya Tuhan kami peka terhadap kelemahan kami ya Bapa. Haleluya, jadikanlah kami Tuhan seperti Petrus ya Bapa. Haleluya, walaupun gagal dia tetap setia, walaupun gagal dia akan selalu bangkit Tuhan untuk mengikuti Engkau Tuhan. Haleluya, sempurnakanlah hidup kami ya Bapa. Bentuklah karakter kami Tuhan, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati pada pagi hari ini segala aktivitas GEJA Penil Surabaya dan juga GEJA Anugerah Kemendung ya Bapa. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus penyertaan-Mu sempurna dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.